Oke, ini dosennya mau masuk, saya kasih linknya dulu, bentar, bentar. Tak ngasih link dulu Ayo, ke dosennya dulu. Berdoa mulai. Bentar, 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 bentar. siapa? Bentar. Oh, oh. Yus, kok pimpinan Yus, doa Yus. Iya iki mimpine. Berdoa mulai Yus, pokok kok Yus ngono. Selesai Yus ngono tok. Sebelum mengawali pembelajaran ngono ya. Ya. Bentar, aku tak share screen dulu, share screen. Bentar, bentar, bentar. Kembali pendai. Ya. Bola. Hei Ikan. Julu, saya Ju. Lala nambah juga. Bismillah. Oke, sudah nampak ini share screen saya. Nampak, Pak? Oke. Ya, Pak nampak. Saya coba. Kita coba dulu, bentar, bentar. Raymond dia dulu. Bentar, bentar, bentar. Share aja. Kertasnya mau miber-miber nih. Bentar, 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 bentar. Ketemu dosennya dipecat malah gue. Bentar, jangan anu dulu. Ini habis ini dosennya masuk nih. Wes, diem dulu ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya tak memberitahu Pak dosen dulu ya. Bentar, bentar, diem dulu. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ya sebelum pembelajaran hari ini patuhi protokol kesehatan ya, jaga jarak meskipun Anda nggak pakai masker, tapi tetap jaga jarak ya. Ya Oke. Pak. Iya. Rapikan posisi duduk kamu, tertibkan kelas, dan yang ketiga berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh Yuswandu, ketua kelas, ya. Ya Pak. Oke. Silakan Yuswandu memimpin doa. Silakan Yuswandu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Sebentar. Oke. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar turunan fungsi ya. Oke, kira-kira kalian sudah tahu nggak nih turunan fungsi ya? Ini Bapak ada cerita sedikit tentang turunan ya. Oke.
Bentar ya. Ini sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat ini? Sudah. Sudah? Sudah. Terbaca jelas? Nah, Terbaca jelas? Oke. Jelas. Nah, Jelas, Pak. gini sebelum kita mulai dengan turunan fungsi, ini ada sedikit cerita ya anak-anak ya. Turunan atau derivatif adalah ilmu kalkulus. Nanti kalau dalam perkuliahan itu namanya kalkulus ya. Jadi manfaat ilmu ini terasa sekali kalau nanti Ananda kuliah gitu. Tapi di SMA ini kita juga diberi pembelajaran ini untuk menghantarkan Anda bisa menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi. Nah, secara umum turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan saat objek tersebut. Ya, ilmuwan dari turunan fungsi ini yang mengembangkan ini ada dua anak-anak ya, Isaac Newton sama Gottfried Leibniz ya. Dia mengembangkan kalkulus. Kalau dalam perkuliahan ilmu ini namanya termasuk dalam lingkup kalkulus ya. Jadi dua ilmuwan ini mengembangkan secara terpisah. Artinya Leibniz itu mengembangkan kalkulus dari awal sampai akhir ya. Tetapi kalau Newton itu menurut sejarah itu menghasilkan teorinya pada akhir saja ya. Ini saya baca dari sejarah di internet dan buku-buku seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak ingin tahu, Pak, Isaac Newton itu seperti apa? Ini ada gambarnya ya. Nah, ini Isaac Newton yang sebelah kiri ini ya. Dia kalau di turunan ini pakai notasi F aksen X. Ya, sedangkan Leibniz ini nanti kalau di turunan fungsi notasinya dy per dx. Ini dibaca turunan y terhadap turunan x gitu ya. Nah, ini fotonya seperti ini. Ilmuwannya era dulu anak-anak ya. Ini era dulu. Jadi kalau kalian lihat ya rambutnya ya nggak seperti orang sekarang ya. Kayak pakai wig gitu. Nah, oke anak-anak kita lanjut ya. Nah, sebelum keturunan kita akan mengingat kembali ya tentang materi gradien garis singgung sewaktu Anda SMP. Anda pasti ingat ya. Saya mau tanya dulu, gradien itu apa tuh anak-anak? Ada yang bisa menjawab ini? Garis, Pak. Garis siapa ini? Gradien adalah garis. Yusvan. Oke, garis. Gradien adalah garis. Oh. Kurang tepat ya. Mungkin ada yang bisa ini? Saya, Pak. Apa? Siapa ini? Bentar. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Gradien adalah besarnya kemiringan garis. Oke, tepat ya. Oke. Kalau garis saja kurang tepat saya rasa ya. Nah, begini anak-anak ya. Kalau di SMP kemarin ya, ini suara saya jelas ini terdengar nih. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, kalau sewaktu anak-anak kalian waktu SMP dulu, gradien itu kan notasinya kan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Mungkin kalian sudah mengenal ini dari SMP ya? Iya, Pak. Oke. Nah, atau dalam notasi lain adalah delta Y dibagi delta X. Nah, sekarang di SMA ini gradien itu diartikan sebagai limit gitu ya. Limit. Kalau Anda kaji di pembelajaran sebelumnya, Anda sudah saya ajari limit kan? Oke, sudah saya ajari limit kan kemarin ya, yang pertemuan kemarin. Iya. Nah, Iya, Pak. nah, sekarang saya mau tanya dulu. Nah, limit itu apa tuh anak-anak? Limit itu. Limit itu apa? Ayo. Kira-kira limit itu apa? Definisinya. Limit adalah pendekatan terhadap nilai suatu fungsi, Pak. Oh, Jonathan ya itu ya? Ya, dari Jonathan menjawab ya. Ya, Ya, gimana yang lain dengan jawaban Jonathan? Jadi limit itu adalah pendekatan terhadap nilai suatu fungsi. Gimana ya untuk yang lain? Setuju apa enggak ini kira-kira nih? Oke, Pak. Setuju ya? Pak. Oke. Nah, Oke. sehingga gradien garis singgung nanti arahnya kita bawa ke bentuk limit ya, karena ada hubungan nanti ya. Ya nanti hubungan itu kita jelaskan ya di
di diskusi nanti ya. Anda kan diskusi nanti, saya ajak diskusi dengan teman-teman kalian ya. Jadi intinya pembelajaran daring itu kita tuh mau menunjukkan ada hubungan loh antara gradien, limit fungsi dengan turunan. Oke ya. Jadi arah kita pembelajaran ini seperti ini. Kita akan melihat hubungannya ya. Nah, ini. Kemudian lanjut. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya, dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, Anda akan dapat mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian tujuan kedua, dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Anda atau peserta didik akan dapat menganalisis masalah kontekstual. Jadi nanti Bapak kasih masalah kontekstual, Anda diskusikan ya. Ya, jadi masalah kontekstual berkaitan dengan definisi turunan fungsi sebagai limit fungsi. Ya, nah itu ya. Di tujuannya sudah jelas yang nomor 2 itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini nanti jika diberikan suatu fungsi, kemudian Anda dapat menentukan turunan fungsinya dengan menggunakan definisi loh ya. Dengan menggunakan definisi. Karena pembelajaran hari ini mengenai definisi, belum ke aturan turunan fungsi ya. Jadi nanti kita selesaikan masalah dengan definisi dulu. Ya, kita ke esensi dari turunan seperti apa dulu ya. Nah itu. Kemudian lanjut. Nah ini masalah kontekstual yang Bapak angkat hari ini ya. Kita akan mengamati orang bermain ski ya. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Kira-kira kan orang main ski seperti itu ya. Dia meluncur, naik turun, mengikuti lekukan permukaan es. Sehingga di suatu saat, dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, anak-anak, dari konteks ini, sebenarnya ini mengandung secara matematis ini ada konsep turunan di sini ya. Kalau mau kita kaji, nanti kita kaji di LKPD-nya ya. Nanti kamu tuangkan semua ide-idemu di LKPD untuk menganalisis permasalahan kontekstual ini ya. Nah, permasalahannya sebegini anak ya. Secara analitik, misalkan bahwa bukit es diasumsikan sebagai kurva, pemain ski diasumsikan sebuah garis yang tegak lurus ke papan ski, serta papan ski adalah sebuah garis lurusnya, dapatkah kamu tunjukkan atau dapatkah kita tunjukkan hubungan antara kedua garis itu? Kemudian juga ini ada yang kurang, ini juga kamu tunjukkan hubungan papan ski dengan kurva ya. Nanti kita lanjut aja, nanti kita lebih rinci lagi di LKPD nanti ya. Oke, kira-kira masalah kita seperti ini. Jadi ini ada sebuah orang bermain ski, nanti kita analisis secara matematis seperti apa gitu ya. Nah, itu kira-kira kita lanjut. Nah, sekarang ke LKPD nih ya. LKPD jelas LKPD itu anak-anak lembar kerja kamu ya. Lembar kerja peserta didik. Kemudian di situ tujuan LKPD jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini apa ya. Di situ ada petunjuknya juga. Terus ada kotak nama kelompok, kelas, sama nomor absen. Jadi LKPD ini sudah Bapak share di WA group. Silakan nanti Anda download ya. Oke ya. Nah, di WA group juga sudah Bapak upload itu bahan ajar. Jadi nanti ketika Anda mengeksplor tentang analisisnya, boleh kamu lihat bahan ajar yang sudah Bapak share. Oke ya. Nah, ini mengenai LKPD kita. Tujuannya apa, petunjuknya itu sudah jelas. Kalau tujuannya jelas ya, seperti pembelajaran hari ini, seperti yang Bapak kemukakan di awal tadi, yaitu dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, peserta didik akan dapat mengembangkan sikap percaya diri. Itu harapan dari Bapak seperti itu, tanggung jawab dan disiplin ya. Kemudian yang kedua, harapan Bapak yang kedua, dengan menyelesaikan LKPD ini dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat,
Anda akan dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi sebagai limit fungsi. Oke. Sebentar anak-anak ya, ini ada yang masuk mungkin, bentar. Oke. Bentar anak ya. Bentar sebentar. Oke. Nah, kemudian tujuan LKPD yang kedua, ya dalam LKPD itu jika diberikan suatu fungsi fx gitu ya. Ini kurang f ya, mohon maaf anak-anak ya. Ini harusnya suatu fungsi fx. Bapak kurang ngetik f ini. Kemudian peserta didik akan dapat menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi sebagai limit fungsi secara tepat. Oke ya. Itu tujuan dari LKPD. Petunjuknya anak-anak, nanti kamu sama teman-teman tuh diskusi satu kelompok ya. Ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti ada kelompoknya Jonathan dan kawan-kawannya. Di situ ada Andika, Fahmi, dan siapa aja tuh? 3 orang ya pas ya. Kemudian ada kelompoknya Yusfando, yang ada Manda, Sepdia. Kemudian ada kelompoknya Yogi ya. Yogi itu sama Andi sama Rudi di situ ya. Oke. Kemudian sebentar. Kita ke penjelasan mengenai LKPD lembar kedua. Oke anak-anak, ini terlihat gambarnya ini? Terlihat ini? Oke. Nah, Sangat terlihat. oke. Kemudian tadi sudah Bapak jelaskan masalah 1 ya. Ini Bapak tampilkan lagi untuk di lembar LKPD kedua ya. Di situ masalahnya sama seperti yang di awal tadi. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es dan seterusnya. Kemudian masalahnya sama seperti yang tadi di PowerPoint yang pertama tadi. Kemudian nanti di sini setelah dari masalah 1 ini mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin Andika ini. Apa Andika? Mungkin ada yang ditanyakan ini. Kayaknya mau bertanya Andika. Kalau nggak ada saya lanjut ini. Oke. Nggak ada Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, di lembar kedua LKPD ini anak-anak ya. Ini adalah langkah-langkah analisanya. Ya. Jadi langkah pertama itu kalian mengumpulkan informasi ya. Di situ sudah Bapak kasih arahan ya, tinggal melanjutkan, tinggal menyempurnakan untuk yang identifikasi masalahnya ya. Nanti di situ misalkan bukit es itu kamu asumsikan sebagai apa. Tadi sudah ada penjelasan di awal ya. Kemudian posisi tegak pemain nanti itu sebagai apa. Kalau Anda tuangkan dalam matematis dalam sebuah bidang kartesius nanti dia sebagai apa. Nah, itu ya. Begitu juga papan ski nanti sebagai apa. Kemudian di langkah kedua kalian tulis nanti apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas. Karena pertanyaan itu yang akan kita analisis nanti ya. Nah, kemudian di langkah ketiga kamu tuangkan identifikasi masalah tadi dalam bidang kartesius berupa gambar grafik nanti ya. Ini sudah Bapak sediakan tempatnya. Oke, nanti kalau memang tempatnya kurang nanti boleh di lembar lain kamu lampirkan juga nggak apa-apa. Nah, di langkah ketiga jelas nanti ada sebuah gambar ya. Terus di langkah keempat kamu analisis gambar itu ya. Pendapatmu bagaimana? Oke, kira-kira kamu menemukan apa di situ? Ya, kaitannya dengan konsep turunan nanti ya. Nah, apa? Nah, itu. Kemudian di langkah selanjutnya ada temukanlah ini kamu sebelum menuju kesimpulan kamu menemukan apa gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal menyempurnakan aja itu, tinggal mengisi ya. Kemudian langkah ke yang terakhir nanti kesimpulannya apa
dari kegiatan satu ini. Oke ya. Kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Apa capek ini? Habis ujian capek ya? Pak, Gimana? saya kesulitan dalam menggambar sketsa grafik dalam langkah 3 LKPD. Oke, begini, Manda. Nanti kalau nanti kalau kamu kesulitan itu di bahan ajar Bapak itu kamu explore ya. Kira-kira masalah ini tuh mirip dengan gambar grafik yang mana gitu ya. Sudah ada nanti. Kamu tinggal menganalisa saja kira-kira analoginya mirip yang mana gitu ya. Itu kalau masalah gambar grafiknya seperti itu. Nanti kamu buka, kamu download ya bahan ajar di WA Group, kamu pelajari dulu nanti ya ketika diskusi atau sebelum diskusi boleh. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, kegiatan satu tadi kan kita menganalisis masalah kontekstual ya. Di kegiatan kedua di lembar ketiga ini ya, nanti kamu gunakan kesimpulan pada kegiatan satu untuk mengerjakan soal di bawah ini. Oke, kira-kira kesimpulannya apa? Nah, mengarah kemana gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah Bapak kasih nomor 1 itu Bapak kasih aran ya. Nanti yang nomor 2 kerjakan sendiri ya. Oke, sebagai latihanmu ya. Nah, itu. Oke. Oke, ada pertanyaan dari sini mungkin? Nggak ada? Oke. Pak, saya mau bertanya, Pak. Gimana? Saya mau bertanya. Ya? Gimana? Saya kesulitan dalam menganalisis pada langkah 4 LKPD. Oh ya, nanti begini, Andika, kamu diskusi dulu ya. Nanti diskusi dulu. Dalam analisis maka kita diskusi dulu untuk menemukan analisisnya itu ya. Jadi ini belum mulai diskusi, tenang dulu, nanti diskusi dulu. Kalau memang nanti mengalami kesulitan yang sangat sulit, Bapak kasih bantuan ya, berupa video pembelajaran nanti ya. Nanti kamu pahami, kamu setelah kamu pahami, kamu tulis dalam bahasamu ya. Kira-kira apa yang kamu tangkap dari video pembelajaran itu ya. Oke? Ya, Pak. Oke, sebentar. Sekarang sebentar. Oke. Yuk kita diskusi ya. Silakan Anda diskusi, Bapak tunggu ya. Oke, di situ kan satu HP ada yang 2 atau 3 anak itu ada itu ya. Oke, silakan Anda diskusi dulu, saya tunggu ya. Diskusikan itu ya. Oke, saya tunggu. Oke, silakan, ini masih panjang waktunya. Kita sampai jam 2 hari ini ya. Sampai jam 2. Oke, silakan diskusi dulu, Bapak tunggu. Ini saya stop dulu ya. PowerPoint-nya ini. Ya, silakan diskusi dulu dengan kelompoknya. Ya. Ya, kamu tetap diskusi di situ nggak apa-apa. Boleh sama kelompokmu boleh di situ, atau kamu nanti bagi yang nggak ya di chat di WA itu ya, didiskusikan bagaimana analisisnya, kan LKPD-nya sudah bisa diupload semua ya sama bahan ajarnya. Oke. Silakan Yuswando sama Yogi diskusi, itu ada Andika sama Jonathan, silakan langsung diskusi boleh itu. Langsung, soalnya satu HP 2 anak boleh. Langsung diskusi di situ aja guys. Anda ngobrol-ngobrol dulu mengenai itu. Bapak tunggu, nanti kita presentasi jam. Ini kira-kira 20 menit lagi atau 15 menit lagi bisa ya? Presentasi ya.
Bisa, Iya, bisa. wes. Oke. Gimana, Jo? Ada kesulitan, Jo? Bentar Pak, masih diskusi ini. Ya, wes, oke. Saya tunggu, oke. Oke. Wes, siap dia nih sama Amanda ada kesulitan nih. Pak mau tanya Pak, Apa? beri satu contoh identifikasi masalah yang disajikan dalam PowerPoint itu, sehingga kami bisa mengerti apa yang dimaksud identifikasi masalah. Oke, jadi begini. Identifikasi masalah itu seperti ini, Manda ya. Kayak tadi bukit es itu seperti diasumsikan sebagai apa? Jadi kalau bukit es itu kan berliku-liku, dia berarti mirip kurva, berarti ya. Dia asumsikan itu sebagai kurva. Kemudian papan seki kita asumsikan sebagai garis lurus, seperti itu, Nda ya. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa melanjutkan sendiri ya. Itu namanya identifikasi dari kamu mengumpulkan informasi. Ya, wes gitu aja intinya ya. Dari masalah itu kamu baca dulu deh. Oke, silakan lanjutkan namanya diskusimu dengan Sepdia itu ya. Gimana Jus? Kayaknya kamu serius nih. Kayak serius mengerjakan Jus Pandu nih. Wajahnya serius ini kayaknya. Bisa ya? Bentar, Pak. Ya, silakan. Masih ngetik gitu? Ya. Masih ngetik ya? Iya, Pak. Ya wes silakan lanjutkan dulu wes. Kamu boleh apa namanya chat dengan temenmu ya. Kalau temenmu berjauhan ya. Oke, silakan chat ya. Oke. Ya. Oke. Sahrul gimana? Gak ada masalah Sahrul. Aman Pak. Aman ya, silakan dilanjutkan dulu itu. Ada yang nggak bisa gambar grafik? Ada. Ada Pak, saya kurang paham waktu gambar grafiknya Pak. Oke. Begini nanti kalau kesulitan kan bisa pakai GeoGebra toh atau Casiograph bisa ya. Yang dulu waktu kelas 1 diajari gurunya dulu kan masih ingat ya. Pakai Casiograph atau GeoGebra atau kalau emang sulit gini aja udah. Eh kamu gambar manual boleh wes. Nanti kamu foto, kamu kirim ke WA grup ya. Boleh nggak apa-apa wes. Kalau emang kesulitan banget, boleh boleh. Silakan. Iya Pak, dicoba dulu Pak. Ya. Oke. Ini bentar ya Bapak mau ini nih ngecas apa namanya laptopnya nih habis baterainya bentar 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 Oke, Pak. bentar sebentar sebentar sebentar.
Gimana Anda? Sudah masuk? Sudah bisa gabung lagi? Ya, Kak. Ya oke. Kenapa HP-nya? Sinyalnya agak bermasalah. Ya wes, lanjutkan diskusimu dulu wes. Nggak bermasalah. Gimana? Ya. Oke. Ya, oke. Oke, oke. Oke, saya tunggu silakan wes. Silakan Anda kalian itu ya kerjakan LKPD-nya dulu ya. Nanti kalau sudah eh kalian share ke WA group ya. Kalian upload ke WA group. Nanti kalau kalian nggak bisa presentasi pakai HP ya. Kalau kalau Anda nggak bisa presentasi pakai HP, nanti kirim filenya ke saya presentasikan di sini, kamu yang bicara, oke? Kamu yang ngomong ya. Jadi Bapak bantu bantu share aja, bantu share share screen di sini ya dari filmmu itu. Oke. Masih mengalami kesulitan? Kalau mengalami kesulitan, Bapak beri video pembelajaran atau minta apa dikerjakan apa namanya? Hmm, eh, s- belum ada kesulitan tapi ya, belum ada kesulitan ya. Belum masih Pak. Ya Masih wes, belum Pak. masih ngerjakan ya ini ya. Oke, nanti Ya, kalau ada iya. kesulitan ngomong nanti saya share video pembelajarannya. Gimana? Sinyal nggak ada kendala sinyalnya? Masih Oke, aman Pak. Ya aman Pak. ya wes. Oke. Oke, silakan diskusi dulu. Nggak usah terburu-buru, diskusikan sama temennya ya. Oke, sebelum ke kegiatan 2, di situ kan ada dua kegiatan di LKPD itu ya. Sebelum ke kegiatan 2, Bapak share dulu videonya ya. Mungkin kayak kesulitan nih ya kalian nih mengenai kegiatan pertama ini. Iya Pak. Oke, Bapak share dulu ya. Sebentar, sebentar ditunggu dulu. Sebentar, sebentar. Gimana? Terlihat ini videonya? Sudah terlihat? Layarnya sudah terlihat Sudah nih? sudah. Sudah, oke, 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 Sudah oke. Pak. Nah, kalian berhenti sejenak ya. Coba lihat video pembelajaran ini, mungkin berguna untuk analisis kegiatan satu yang di LKPD itu. Sebentar, 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 sebentar. Kok nggak bisa ini? Bentar, bentar.
Sudah terdengar ini? Sudah, Pak. Ya oke, Sudah, coba sudah. jumpa lagi dengan saya Pak Danu. Hari ini kita akan membahas masalah kontekstual terkait dengan turunan fungsi. Kita bahas dengan konsep gradien garis singgung. Nah, masalah yang kita angkat hari ini adalah seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur, turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es. Sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Oke, masalah orang bermain ski di bukit es dapat dijelaskan secara matematis berikut ini. Nah, amati sketsa grafik berikut ini. Oke. Anggaplah kurva adalah bukit es yang berliku. Kemudian, papan ski adalah garis yang menyinggung kurva. Artinya, garis singgung ini memiliki gradien. Besarnya adalah perubahan Y2 dikurangi Y1 dibagi perubahan X2 dikurangi X1. Nah, oke, atau dalam notasi lain ini dinamakan delta Y dibagi delta X. Sekarang kita amati, anggaplah kurva Y ini adalah Fx. Kemudian orang bermain ski bergerak dari Q menuju P, sehingga di sini kita bisa artikan bahwasanya nanti X2 itu adalah X1 ditambah delta X atau perubahan X, jadi bergerak dan X1 menuju X2. Berarti Y2 juga begitu, ada pergerakan ya dari Y1 menuju Y2. Artinya Y1 ditambah dengan delta X. Nah, oleh karena seperti ini berarti orang bermain ski ada pergeseran dari Q menuju P. Oke. Dari Q menuju P. Oke? Nah, sekarang anggaplah kurva tadi yang berliku ini, bukit es tadi adalah Y sama dengan Fx. Maka kita memperoleh rumus gradien baru menjadi, nah, di sini berbunyi Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1. Oke. Ya. Nah, kemudian sekarang kita amati. Orang bermain ski itu bergerak dari Q menuju P. Artinya Q ini akan bergerak menuju P. Artinya di sini nanti delta X-nya itu mendekati 0. Karena delta X mendekati 0 berarti gradien tidak lain adalah limit dengan delta X mendekati 0. Nah, siapa Fx2? X2 ini jelas ya. Menjadi di sini menjadi Fx2 kita ganti menjadi X1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 tidak lain adalah delta X. Oke, dalam matematika gradien garis singgung di titik singgung kurva itu dinamakan turunan fungsi. Maka secara otomatis gradien tidak lain adalah turunan fungsi Fx. Sehingga turunan fungsi Fx adalah limit delta X mendekati 0 Fx1 plus delta X dikurangi Fx1 dibagi dengan delta X. Dari sini, dari analisa ini nampak
turunan fungsi dinyatakan sebagai limit fungsi. Sehingga bisa dikatakan turunan fungsi tidak lain adalah limit fungsi. Itu saja dari saya. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, gimana? Masih ada kesulitan mengenai analisisnya setelah tayangan video ini? Masih mengalami lagi kesulitan atau enggak? Yogi mungkin? Pak. Yogi? Tidak ada, Pak. Ya. Yogi bisa menyimpulkan ya nanti apa ya di situ ya? Tidak ada, Pak. Oke. Nggih. Oke, kelompoknya Yuswando ada masalah ini? Kelompokmu di situ ada masalah nggak ada? Tidak, Pak. Aman. Aman. Oke. Jonathan mungkin sama Andika ada Ada, Pak. Andika. ada topik yang dibicarakan di situ kayaknya apa? Nggak ada? Saya masih kesulitan untuk analisisnya, Pak. Oh, analisisnya apa ditayangkan lagi videonya mungkin? Boleh, Pak. Ditayangkan ulang lagi videonya? Begitu? Iya, Dika. Boleh, Pak. Oke, ditayangkan ulang lagi. Boleh, Oke. Satu kali lagi ya. Oke. Ya, Sebentar. Sebentar. Masih belum bisa nih. Sebentar. Ditunggu. Sudah tampak ini video apa namanya layarnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, kamu oke. Oke, jumpa lagi dengan saya Pak Danu. Hari ini kita akan membahas masalah kontekstual terkait dengan turunan fungsi. Kita bahas dengan konsep gradien garis singgung. Nah, masalah yang kita angkat hari ini adalah seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Oke, masalah orang bermain ski di bukit es dapat dijelaskan secara matematis berikut ini. Nah, amati sketsa grafik berikut ini. Oke. Anggaplah kurva adalah bukit es yang berliku. Kemudian, papan ski adalah garis yang menyinggung kurva. Artinya, garis singgung ini memiliki gradien. Besarnya adalah perubahan Y2 dikurangi Y1 dibagi perubahan X2 dikurangi X1. Nah, oke, atau dalam notasi lain ini dinamakan delta Y dibagi delta X. Sekarang kita amati, anggaplah kurva Y ini adalah fx. Kemudian orang bermain ski bergerak dari Q menuju P, sehingga di sini kita bisa artikan bahwasannya nanti X2 itu adalah X1 ditambah delta X atau perubahan X. Jadi bergerak dari X1 menuju X2. Berarti Y2 juga begitu. Ada pergerakan
ya, dari Y1 menuju Y2. Artinya Y1 ditambah dengan delta X. Nah, oleh karena seperti ini, berarti orang bermain seki ada pergeseran dari Q menuju P. Oke. Dari Q menuju P. Oke. Nah, sekarang anggaplah kurva tadi yang berliku ini, bukit S tadi adalah Y sama dengan Fx. Maka kita memperoleh rumus gradien baru menjadi, nah, di sini berbunyi Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1. Oke. Ya. Nah, kemudian sekarang kita amati. Orang bermain seki itu bergerak dari Q menuju P. Artinya Q ini akan bergerak menuju P. Artinya di sini nanti delta X-nya itu mendekati 0. Karena delta X mendekati 0 berarti gradien tidak lain adalah limit. Limit dengan delta X mendekati 0. Nah, siapa Fx2? X2 ini jelas, ya. Menjadi di sini menjadi Fx2 kita ganti menjadi X1 ditambah delta X dikurangi Fx1. Fx1 dibagi X2 dikurangi X1 tidak lain adalah delta X. Oke, dalam matematika gradien garis singgung di titik singgung kurva itu dinamakan turunan fungsi. Maka secara otomatis gradien tidak lain adalah turunan fungsi Fx. Sehingga turunan fungsi Fx adalah limit delta X mendekati 0 Fx1 plus delta X dikurangi Fx1 dibagi dengan delta X. Dari sini, dari analisa ini nampak bahwa turunan fungsi dinyatakan sebagai limit fungsi. Sehingga bisa dikatakan turunan fungsi tidak lain adalah limit fungsi. Itu saja dari saya. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, ya, saya tunggu 5 menit lagi untuk presentasi ya, presentasi. Oke, presentasi ya di sini ya. Ya, Pak. Coba saya tunggu 5 menit lagi lah, 5 sampai 10 5 menit lagi lah. Cukup Ya. untuk menuliskan analismu ya. Oke. Oke, karena ini ada 3 kelompok, nanti kelompoknya Yogi presentasi ya. Oke, yang 2 kelompok menanggapi hasil analisis dari kelompoknya Yogi. Ya, Oke, Pak. oke. Nanti boleh perwakilan, boleh siapa nanti. Ya, dari kelompoknya Yogi siapa yang mau mempresentasikan. Atau ketuanya boleh, Yogi yang ketua boleh. Yang lain menanggapi ya, apakah setuju dengan hasil diskusinya Yogi beserta kawan-kawannya mengenai analisisnya nanti seperti apa ya. Oke, silakan, saya tunggu 5 menit lagi untuk merapikan jawaban kami. Pak. Oke.
Nanti kalau ada yang kesulitan men-share presentasinya boleh Bapak bantu. Silakan kamu kirim filenya di grup. Nanti Bapak download, Bapak bantu share di meeting hari ini ya. Nanti Bapak hanya bantu kalian yang menerangkan mempresentasikannya ya. Oke. Gimana? Capek hari ini habis ujian? Masih capek? Lumayan, Pak. Masih, Pak. Ya, Alhamdulillah ya, lumayan, Pak. oke. Nggak apa-apa, wes. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke. Semangat ya. Tetap semangat loh ya. Oke, Pak. Kalian juga boleh mengeksplor apa namanya analisis, cari sumbernya boleh dari artikel mungkin di internet boleh ya, atau dari apa namanya jurnal boleh, atau dari bahan ajar yang di-share di grup boleh, atau kamu bisa meringkas dari video pembelajaran tadi juga boleh. Silakan pilih sendiri ya. Wah, ini Jonathan kemana nih? Jonathan sama Andika nggak nampak nih kok. Hilang nih. Kemana ini? Oke ya, wes oke oke. Oke, semangat Andika ya. Tetap semangat. Ya, Pak. Kali ini kelompok saya kayaknya sudah selesai nih, Pak. Udah selesai ya. Gimana? Eh kamu di situ pakai laptop apa HP? Pakai HP, Pak. Oh, bisa share nggak lewat HP? Nggak bisa. Bisa Oh, share. bisa ini, Pak. Bisa. Saya share lewat grup ya, Pak ya. Oh, kamu kirim ke grup nanti saya bantu nge-share gitu. Nggih, nggih. Oh ya wes oke. Soalnya di sini saya pakai HP. Ya ya ya, boleh boleh boleh. Boleh boleh. Saya tunggu. Oke oke oke. Bentar saya lihat di grup. Di-share dulu yuk. Di-upload dulu kok, di-share dulu. Di-upload dulu. Nanti saya lihat di grup. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya. Dirapikan Yogi jawabannya dulu biar biar nanti temennya mudah memahami. Bahasanya ya diperbaiki dulu kalau mungkin ada yang kurang. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Oke, sudah? Sudah Yogi? Kalau sudah segera kirim ya. Oke. Sudah saya kirim, Pak. Masuk Ya, apa belum, Pak? ya saya lihat dulu. Bentar, sebentar. Saya lihat dulu, saya lihat dulu, saya lihat dulu. Oh. Oke. Habis ini saya share. Bentar, saya share dulu nih. Sebentar. Ini ada masalah kamera nih. Sebentar. Gimana? Sudah terlihat ini? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Gimana? Kurang besar apa gimana tampilannya? Kayaknya diperbesar lebih baik, Pak. Oke, Besar, Pak. sebentar.
Gimana? Segini sudah nampak? Segini sudah nampak jelas? Sudah Pak, sudah cukup itu Pak. Nampak Pak. Bentar, saya lihat dulu. Ampun Pak. Udah jelas tulisannya? Oke. Yakin ya? Yakin Pak. Yakin, oke. Yakin Pak. Oke, Yogi, silakan Yogi. Kamu presentasikan. Yogi, silakan presentasi. Oke Pak, Oke. saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Pradana dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya di sini yang sebagai perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan masalah orang bermain ski dapat digambarkan pada bidang kartesius seperti berikut ini. Pada gambar yang sudah di-share oleh Pak Danu. Nah, di situ diperhatikan kelompok kami memiliki kesimpulan analisis, yaitu misalkan bukit es berliku-liku adalah kurva Y sama dengan fungsi X. Papan ski adalah garis singgung. Posisi orang pemain ski bergerak dari titik Q dalam kurung X2, Y2 dan melayang ke udara pada titik P, yaitu X1 dan Y1, sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P, sehingga garis yang menghubungkan Q ke P disebut tali busur QP atau garis QP. Dengan gradien MPQ sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, keterangannya di situ karena ada pergerakan dari Q ke P, maka X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y sama dengan Y1 ditambah delta X. Jika jika delta X mendekati 0, maka gradien garis QP adalah suatu limit yang dinyatakan sebagai berikut ini. Di situ MPQ sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per X1 ditambah delta X dikurangi X1. Sehingga di situ limit delta X mendekati 0, Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X. Gradien garis singgung di titik P disebut turunan fungsi, sehingga turunan fungsi dapat dinyatakan sebagai limit fungsi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang kurang jelas. Oke, sebentar. Dari sini, kelompok lain mungkin ada sanggahan mungkin atau kurang setuju atau setuju, mungkin silakan komentarnya. Mungkin Yusvando gimana? Setuju dengan pendapat dari kelompoknya Yogi ini? Oke, setuju Pak, saya Pak. Alasanmu setuju kenapa? Apa gradien itu, apakah turunan itu bisa dinyatakan sebagai limit? Begitu mungkin? Oke,
Iya Pak, itu Pak. Kelompoknya Jonathan mungkin gimana? Masih kurang paham Pak tentang itu definisi Eh, yang dijelaskan sama Yogi. oh, begini. Oke. Ini Bapak bantu meluruskan ya. Dari ini presentasinya Yogi ini sudah lumayan baik ya. Cuma perlu ada yang di apa namanya? Mungkin bahasa penyampaiannya yang belum belum pas ke teman-temanmu Yogi mungkin ya. Ini saya bantu menjelaskan ke kelompoknya Jonathan ini ya, sama kelompoknya Andika ini ya. Jadi begini Joe sama Andika ya, turunan fungsi itu ternyata adalah eh, gradien garis singgung di titik tertentu pada kurva ya. Artinya turunan fungsi itu terjadi harus ada persinggungan dulu antara garis dengan kurva. Begitu ya. Jadi kalau garis sama kurva itu terjadi persinggungan, maka jelas terjadi proses turunan ya. Kalau dulu bahasa SMP-mu ya gradien itu ya. Nah, gradien itu dalam di SMA ini eh, apa namanya definisi lainnya itu limit ya atau turunan ya, turunan. Jadi dulu di SMP gradien itu definisinya kan apa namanya kemiringan garis sebatas itu dengan notasi yang sudah saya jelaskan di PowerPoint awal tadi ya, delta Y dibagi delta X. Dulu kalau SMP kan Y2 kurang Y1 lah itu. Itu dulu itu definisi SMP-nya seperti itu ya. Sekarang gradien itu didefinisikan sebagai limit. Nah, ya. Ternyata gradien itu sendiri gradien garis singgung di titik tertentu dalam MTK juga dinamakan turunan. Jadi kalau turunan itu adalah gradien dan gradien adalah limit, secara otomatis ya turunan itu adalah limit. Itu maksud dari kelompok Yogi seperti itu kira-kira ya. Kenapa kok limit? Ada pergerakan X ya. X1 mendekati X2, berarti mendekati itu kan konsep dari limit gitu ya, pendekatan. Nah, batas ya. Ketika X-nya mendekati sekian, berapa nilai fungsinya berapa? Kan gitu ya. Itu definisi limit di materi pembelajaran sebelumnya kemarin. Betul Yok ya? Ya Yok. Suaranya Iya, Yok. Pak. Betul, Pak. Nah, itu ya. Itu pandangan kelompok Yogi seperti itu kira-kira. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita bicara limit itu kita bicara pendekatan atau batas ya. Nah, karena itu ada pergeseran, orang bermensek itu bergeser atau bergerak ya. Dari di bawah naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena berliku-liku ya, bukit itu. Nah, berarti ada pergerakan. Nah, kalau ada pergerakan, maka konsep limit masuk di situ. Nah, pergerakan dari P ke puncak bukit. Nah, itu kan menuju di puncak bukit itu anggap aja sebuah titik gitu ya. Menuju sebuah titik ya. Titik di puncak itu namanya titik singgung kalau kita hubungkan dengan pergerakan orang nanti sama papan ski ya gitu ya. Kalau di konteks masalah itu. Nah, jadi gradien di titik singgung itu namanya turunan kalau di materi SMA sekarang ini turunan. Dulu kalau di SMP gradien namanya. Besarnya kemiringan kan gitu ya. Nah, oke, gimana? Kelompoknya Jonathan sudah paham belum dengan bantuan penjelasan dari saya? Sudah paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah paham, coba tiga kelompok ini menyimpulkan dulu ya. Karena dari kesimpulan kegiatan satu ini untuk digunakan untuk mengerjakan kegiatan dua. Oke. Silakan saya tunggu kesimpulannya. Kalau di kelompok Yogi ini udah jelas kesimpulannya udah jelas ya. Oke, yang dua kelompok lain saya tunggu dulu. Seperti apa? Nanti kita apa namanya? Kesimpulan dari kalian kita cocokkan dengan kesimpulan saya dalam bentuk PowerPoint nanti ya. Nanti kalian tanggapi ya, apakah cocok nggak
kesimpulan yang saya tulis dengan kesimpulanmu ya. Kalau nggak cocok silakan komentarnya seperti apa nanti ya. Oke, saya tunggu dulu 5 menit untuk menuliskan kesimpulannya seperti apa ya. Oke, silakan. Oke, sebentar saya ada gangguan sinyal nih, sebentar ya. Saya sebentar.
Oke, mohon maaf ya, ada gangguan sinyal sebentar tadi. Mohon maaf, anak, mohon maaf. Oke. Oke, kita sekarang akan Bapak share kesimpulan hari ini. Coba nanti kalian komentari kesimpulan ini seperti apa. Apakah sesuai dengan pendapat kelompok kalian atau gimana ya? Bentar, saya share dulu. Iya, Pak. Sebentar. Gimana? Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan ini anak-anak? Sudah Pak, sudah. Sebentar. Takut, Pak. Ini kesimpulan ini udah kelihatan? Sudah Pak, jelas. Oke ya. Kalau saya lihat di WA grup yang kalian kirim barusan ini ya. Ini saya ambil secara umum ya. Tetapi bahasanya mungkin nggak sama dengan bahasa yang kalian tulis di situ. Ini saya simpulkan secara umum dari pendapat kelompok kalian. Nanti kalau kurang sesuai silakan dikomentari ya tulisan ini. Oke. Turunan fungsi di titik X adalah gradien garis singgung di titik X pada kurva F yang didefinisikan sebagai berikut. Ya. F aksen X atau turunan Fx sama dengan limit delta X mendekati 0 F X ditambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X jika limitnya ada. Ada. Nah, di materi kemarin ya, limit itu ada kalau memenuhi sifat di bawah ini gitu ya. Limit kanan sama dengan limit kiri ya. Atau sama dengan L, kalau nilainya sama, maka dikatakan limit itu ada. Sehingga turunan itu ada jika limitnya ada gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin dari kelompok ada yang nggak sesuai dengan kesimpulan ini mungkin, atau gimana pendapatnya ya. Dari kelompoknya Yogi, gimana Yok? Ini kalau saya lihat tadi di analisismu menyebutkan limit tadi ya. Gimana dengan kesimpulan ini yang nomor pertama ini? Ya. Gimana Yok? Cuman memang di kelompok saya kurang dari itu Pak, pernyataan untuk menjelaskan tentang adanya atau tidaknya limit itu yang di poin kedua itu. Oh, di poin kedua limit kanan ya. dan limit kiri. Di poin kedua ini saya ambil dari kesimpulannya dari kelompoknya Manda sama Sepdia, karena ada dia menuliskan itu, karena kan begini, menurut kelompoknya Manda sama Sepdia gitu ya Yok ya. Okay. Itu katanya betul, turunan itu adalah gradien dan dinyatakan dalam limit gitu ya. Nah, limit itu ada nilainya Pak. Kalau katanya Manda ini ya, kalau limit itu ada nilainya kalau limit kiri sama limit kanan tuh nilainya sama, L. Kalau nggak sama berarti nggak ada limitnya atau nggak punya turunan gitu, Yok. Itu kira-kira seperti itu jadi kelompoknya Manda ini mengaitkan turunan hari ini dengan limit kemarin gitu ya. Nah, ini kelompoknya Manda sama
sama chef dia ini Ya. kreatif, dia menghubungkan gitu loh. Nggak sekedar oh pokoknya gradien itu limit yang gimana? Nah, limit itu ada dua kemungkinan, ada nilainya apa enggak kan gitu ya. Jadi mengaitkan dia punya ide ke sana. Itu kira-kira seperti itu, Yok, ya. Kalau di Iya, Pak. ya di kelompokmu di kesimpulan kelompokmu tadi yang saya lihat sudah betul di yang dianalisis waktu share tadi ya, sudah betul. Cuma Oke. saya pikir-pikir kok kurang gitu. Saya pikir-pikir kurang, Ya. saya tambahkan idenya Manda sama Sepdia. Iya. Ya, gitu ya. Oke. Oke ya, jadi itu kelompoknya Yogi sama kelompok Manda ya. Oke ya, paham ya. Oke, sekarang ke kelompoknya Yusfando ini. Gimana ini? Yusfando sama Syahrul yang jadi satu ya, ke satu kelompok cuma sekarang terpisah tempat aja. Gimana nih? Oke. Saya setuju dengan kesimpulan di PowerPoint itu, Pak. Karena menurut saya itu turunan fungsi adalah gradien garis singgung di titik tertentu, sedangkan gradien dapat dinyatakan dalam bentuk limit. Karena adanya pergerakan dari X1 menuju X2 sebagai sehingga delta X mendekati O. Jadi turunan dapat dinyatakan sebagai limit, Pak. Oke, karena itu tadi ya. Jadi kalau menurut Yusfando begini, yang saya tangkap begini. Jadi turunan itu kan gradien. Gradien dapat dinyatakan dalam bentuk limit karena ada pergerakan X gitu ya. Nah, sehingga secara otomatis turunan itu dapat dinyatakan limit karena gradiennya aja dapat dinyatakan limit, maka otomatis turunannya juga dapat dinyatakan sebagai limit. Begitu, Yuswando ya. Oke, Pak. Benar itu, Pak. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulan yang pertama ini kalau saya lihat di file yang kamu kirim barusan itu kebanyakan Anda menyimpulkan yang pertama ini ya. Jadi tidak menyertakan yang kedua ini. Yang kedua ini dari kelompoknya Amanda sama Sepdia. Karena dia kreatif menghubungkan dengan materi kemarin gitu ya. Nah, itu punya ide ke sana gitu loh. Jika limitnya ada mungkin gitu. Ada itu yang gimana menurut ternyata setelah dicari-cari oleh Amanda sama Sepdia mungkin ya. Ketemulah limit itu ada kalau memenuhi sifat ini gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke kegiatan kedua ya. Kegiatan kedua, sebentar. Oh, bentar. Kegiatan kedua. Nah, ini ya. Jadi, kegiatan kedua ini nanti kamu kerjakan ya, terus kamu share ke WA group. Ya, ini karena waktunya sudah kurang 15 menit ini ya. Maka yang kegiatan 2 ini nanti gunakan kesimpulan pada kegiatan 1 untuk mengerjakan kegiatan 2. Itu ada contohnya tuh, contoh arahannya sudah ada. Itu Bapak arahkan untuk menggunakan tadi definisi turunan ya sebagai limit itu di pernyataan penyelesaian pertama sudah nampak. Tinggal kamu nanti menyelesaikan yang titik-titik itu ya. Nah, di poin kedua nanti kerjakan sendiri. Oke, mengerti ya? Itu, Pak. Oke, nanti setelah kamu kerjakan seperti tadi, kamu kamu apa namanya? Kamu kirim filenya di WA group, nanti Bapak koreksi ya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini sebentar. Oke. Bentar. Oke. Nah, sebentar. Oke, kita kuis dulu ya. Kuis ya, mengerjakan kuis ya. Ini cuma 2 soal, waktunya 15 menit. Oke, 15 menit silakan mengerjakan kuis dulu. Oke.
Oke, kalian kerjakan kuisnya ya. Ayo Andika sama siapa itu? Sama Jo, silakan mengerjakan. Itu Sahrul sudah mulai ngerjakan itu. Ya, Pak. Oke. Silakan, saya tunggu 15 menit kuisnya. Itu tulisan kuisnya sudah terlihat anak-anak. Jelas apa enggak itu? Jelas, Pak. Jelas. Atau kurang besar mungkin? Sangat jelas, Pak. Oke. Gimana Yus? Ada kesulitan? Coba dulu ya kuisnya ya. Iya Pak, ini Pak, nanti Heeh. coba. Ya. Gimana Yok? Sudah selesai Yok? Kayaknya sudah selesai Yogi. Oh, keluar Yogi. Ada masalah sinyal mungkin Yogi ini. Oke, kenapa Yok? Ada masalah sinyal? Ya enggak apa-apa. Nggak ada kendala sinyal, cuman barusan salah pencet, Pak. Oke, oke, oke. Oke. Kalau kamu sudah selesai dulu nggak apa-apa. Kamu langsung kirim ke WA grup aja hasil hasil pekerjaanmu. Nggih, nggih, Pak, nggih. Oke. Yuswando sudah selesai tuh, Yuswando. Bentar lagi Pak, bentar. Ya, ya.
Gimana? Sudah ya? Manda sudah ya? Sudah selesai ya Manda ya? Sama Sepdia kuisnya? Pun Pak. Ya. Oke, segera kirim ke WA grup. Sudah terkirim, Pak. Sudah ya, oke. Oke, sebelum kita akhiri nih ada refleksi dulu anak-anak ya. Oke, silakan lihat refleksi ini ya. Nah, di sini Anda eh, memberikan pendapatnya ya. Jadi kalian memberi pendapat mengenai pembelajaran hari ini bagaimana, perasaanmu itu bagaimana, apakah masih menemui kesulitan atau tidak. Jika iya, pada bagian mana, nanti kamu jelaskan di situ ya. Ini sudah ada filenya nih di WA group, tinggal di-upload aja ini. Yang kedua, nanti bagaimana perasaan Anda pada saat menyelesaikan semua aktivitas ini ya. Nah, jadi ini kamu isi, kamu ketik ya, filenya dilengkapi nanti di filenya itu, di file refleksi itu. Terus kamu print, minta tanda tangan ayah ibumu ya, mengenai pekerjaan Anda tadi. Terus kamu kirim ke saya ya, lewat WA boleh ya, sehingga saya tahu ya apa nanti ini sebagai bahan refleksi saya juga, apa yang kurang mengenai pembelajaran hari ini gitu ya. Nah, oke, kira-kira perasaanmu hari ini gimana dengan pembelajaran hari ini? Gimana, Yok? Ya, bersyukur lebih paham lah Pak. Ya, ada ilmu baru. Ilmu baru. Ya. Oke, nanti kamu tuangkan ya di situ ya. Jadi nggak usah ragu, kalau memang nggak paham ya ditulis nggak pahamnya di mana. Nanti itu sebagai masukan saya tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Apakah nanti kita, kalau banyak yang nggak paham, nanti kita ulang sebentar di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi begini anak-anak ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas integral ya. Setelah turunan integral ya. Nah, nanti apa Pak itu integral ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi Anda persiapkan dulu di rumah, nanti mulai mulai membaca materi integral boleh, dari sumber belajar di internet boleh, artikel boleh, mungkin dari jurnal-jurnal di internet boleh, dari buku-buku di perpustakaan boleh. Coba kalian gali dulu materi kita selanjutnya integral di berbagai sumber belajar itu ya. Silahkan nanti ya. Nah, saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kalau memang nanti ada yang belum paham tentang turunan ya, kita bahas sebentar di pertemuan berikutnya mengenai turunan, baru kita lanjut ke integral ya. Oke, kalian pelajari lagi pembelajaran hari ini di rumah mungkin ya, biar lebih mantap lagi dipelajari, jangan waktu pertemuan ini aja. Nanti di rumah Ya, Pak. silakan diperdalam lagi mengenai turunan, karena turunan ini adalah penghantar Anda untuk memahami integral di materi berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, silakan Yusvando memimpin doa ya. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bila Berdoa dapat diakhiri. Oke, ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf kalau Pak Danu
ada salah ucapan, mungkin ada kata-kata yang nggak sesuai, ya. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal juga, ya. Kemudian tetap semangat. Semoga kamu siap di pertemuan berikutnya tentang membahas tentang materi integral, ya. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.